PPN, kata rumah sakit PPN itu. Ini berseberangan, ini sudah milik rumah sakit. Semua Terus, korbannya dikriminalisasi. Kita mau bawa bukti materi maupun bukti fisik tidak laku. kata Yang kameramen laku bilang, adalah terus siapa yang kenapa punya duit? tidak diperbaiki? Jawabannya ini cagar budaya, tidak boleh dirubah bentuk, walaupun roboh apapun bodoh amat. Begitu. Coba lihat tuh gambarnya di belakang ya. Oh, gambar ini tadi sudah keliling-keliling, lihat patung, lihat bangunan roboh, dan masih banyak lagi ya. Nah ternyata ada informasi baru. Bukan karena cagar budaya, ada rahasia. Nah, di sebelah saya ini ada Pak Ian. Pak Ian, katanya kontraknya udah habis atau gimana itu? Kok tidak bisa cagar budaya itu tidak bisa diperbaiki itu gimana Pak Ian? Ya, Perkenalan dulu nama ya, Pak Ian. perkenalkan nama Ian Alfian. Ya, temennya Pak Haji Dedi. Ya. Tukang pas saya. Sebetulnya saya tidak tahu percis masalah ini karena yang tahu percis adalah keluarga, ya. Cuman sedikit dengar-dengar aja gitu bahwa keturunan Pan Blumestein atau Ibu Siti Aminah itu nenek mungkin kalau dari saya mah itu Nenek ya? nenek itu teh Bukan buyut, nenek ya? nenek gitu, tapi ke samping gitu karena keturunan asli dari Pan Blumestein dan Siti Aminah itu 3 anaknya itu kembali ke negaranya masing-masing, ya, ke Belanda. Nah, Katanya jadi, masih ada ikatan dengan Ratu Hermina ya katanya? informasinya seperti itu katanya Pan Blumestein itu katanya, tapi saya belum begitu yakin ya bahwa tanah yang begitu luas di Indonesia ya atau tanah perponding gitu itu hak guna usahanya itu. Admin bingung verponding itu apa? Akhirnya mencari artinya di google.verponding Indonesia merupakan salah satu jenis pungutan pajak tanah yang dilakukan oleh negara untuk tanah-tanah hak milik adat. Anda mungkin pernah mendengar istilah tanah verponding atau lengkapnya Eigendom Verponding. Anda mungkin juga bertanya-tanya, apa hasil yang dimaksud dengan tanah verponding? Secara singkat, Eigendom Verponding adalah istilah yang diambil dari bahasa Belanda yang berarti hak kepemilikan mutlak. Faktanya, banyak orang belum mengetahui hal ini hingga akhirnya terlibat sengketa tanah yang masih berstatus tanah verponding. Karena itu, sangat penting bagi Anda memahami beberapa hal berikut. Apa itu tanah verponding? Kasus tanah Eigendom Verponding. Contoh surat Eigendom Verponding. 1. Apa itu tanah verponding? Eigendom Verponding atau tanah verponding merupakan salah satu produk hukum pertanahan pada zaman penjajahan kolonial Belanda di Indonesia yang menyatakan kepemilikan seseorang atas tanah. Setelah Indonesia merdeka, pengakuan hak kepemilikan tanah kemudian diatur. Setelah Indonesia merdeka, pengakuan hak kepemilikan tanah kemudian diatur dalam Undang-Undang Pokok Agraria WPA. Menurut UNO, 5 tahun 1960, tanah verponding harus dikonversi menjadi jenis hak tanah yang sesuai. UIPA memang tidak mengatur tata cara konversi hak atas tanah. UUPA memang tidak mengatur tata cara konversi hak atas tanah. Meski demikian, setelah pemberlakuan UUPA, setiap orang wajib mengonversi hak atas tanah verpondingnya menjadi hak milik selambat-lambatnya tanggal 24 September tahun 1980. Mengapa harus dikonversi? Sebab hak atas tanah verponding berasal dari sistem hukum perdata barat, sedangkan UUPA ditujukan sebagai hukum agraria nasional yang berbeda dengan hukum agraria sebelumnya. Konversi harus dilakukan setelah UUPA diundang-undangkan. Namun, karena ketidaktahuan masyarakat atau ketidakmampuan mengurus konversi tanah verponding menjadi sertifikat, sampai saat ini masih banyak orang belum mengonversi hak atas tanahnya. Padahal, langkah pembuatannya cukup mudah. Langkah pembuatannya cukup mudah,
Siapkan saja beberapa dokumen seperti alat-alat bukti tertulis peta atau surat ukur, keterangan saksi, atau yang bersangkutan diakui kebenarannya oleh panitia adjudikasi dan kepala kantor pertanahan, kemudian serahkan dokumen ke kantor pertanahan setempat. Nah iya supaya entong jantan terlantar banyak. Iya betul. Inti nama gitu Pak. Nah iya teh persyaratan teh terus lebet pas adana Kemenkumham ge. Kendalana tetepan kedanane artos Pak. Abis itu boboro teuing ngalereskeun ieu teh. Terus saya segala gitunya. Tidak bisa lagi diekspor ke Eropa karena diisukan mengandung zat yang berbahaya atau mengandung racun. Padahal intinya mereka tahu bahwa perkebunan teh, perkebunan kopi di lahan-lahan Tuan Hopland itu tidak jelas kepemilikannya. Itu barangkali sebagai bahan gambaran sehingga negara-negara lain bisa menembus pasar yang dulu zaman Tuan Hopland itu pasar kopi, pasar teh, pasar kina, itu semuanya dari Indonesia, yaitu di bawah Tuan Hopland. Bagaimana kalau kita sekarang mulai tembus kembali bekerja sama antara keluarga Tuan Hopland yang masih hidup di Bandung dan di Bekasi ini bekerja sama dengan keluarga-keluarga kerajaan Pajajaran, keluarga kerajaan Sumedang Larang duduk bersama-sama. Ayo, saya aja sebagai orang luar ingin sekali melihat Indonesia maju. Mari kita bersama-sama. Inilah suasana di rumah Tuan Hopland, seorang Belanda yang meletakkan fondasi Kabupaten Subang. Gedung ini hanya bagian depannya, sebab nyambung lokasinya dengan bangunan di seberang sungai, sempat dikenal sebagai hotel ikonik kota Subang tempo dulu, kini bangunannya jadi bangunan hantu. Ikutilah konten berikutnya yang membahas wawancara dengan karyawan rumah sakit PTPM, membahas latar belakang terbengkalainya bangunan hotel tersebut. Inilah peninggalan Tuan Hopland pendiri Subang. Terus muter aja muter. Ini tempat tinggalnya Tuan Hopland. Karena berdekatan dengan Masjid Agung Subang, terdengar suara sayup-sayup salawatan dari tuan masjid. Inilah ciri khas pusat pemerintahan Subang saat ini. Di belakang Wisma Karya ini, banyak orang bermain tenis lapangan. Suasananya tidak terasa kalau ini adalah bagian depan bangunan konglomerat Belanda pendiri dasar-dasar Cikal Bakal Kabupaten Subang. Bisa masuk ke Tanya kontraknya udah habis atau gimana itu? Kalau tidak bisa cagar budaya itu tidak bisa diperbaiki itu gimana Pak ya? Ya, Perkenalan dulu nama ya. saya. Perkenalkan nama Ian Albian. Ya, temennya Pak Haji Dedi. Ya. Bukan Pak saya. Sebetulnya saya tidak tahu persis masalah ini karena yang tahu persis adalah keluarga. 인도네시아는 Ya. 지구상에서 이슬람 신자가 가장 많은 국가로 전체 인구의 약 90%, 2억 3천만여 명 정도가 이슬람 교도입니다. 이슬람교의 5대 의무 중에 하나로 sekecil apapun jika dibawa ke pengadilan semuanya hancur lebur. Ada yang jadi abu atau jadi arang, tidak ada yang menguntungkan. Oleh sebab itu, mengenai tanah persengketaan Tuan Hopland yang berada di perponding-perponding itu lebih baik duduk bersama-sama. Karena apa? Karena ternyata keturunan Tuan Hopland yang ada di Indonesia itu masih keturunan kerajaan Pajajaran dan Sumedang Larang.